mengingatkan kita dan akan menjadi rema pada malam hari ini untuk kita. Saya minta Fandi untuk membacakannya, silakan. Boleh. Dari 1 Timotius bab 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih, Fandi. Sahabat muda, firman Tuhan pada malam hari ini sungguh menguatkan kita sebagai orang muda. Tentu firman ini bukan hanya untuk orang muda saja dalam artian usia, tapi bagi Bapak, Ibu, Om, Tante yang mungkin baru masuk, ya baru banget masuk ke persekutuan doa, bisa dianggap Bapak Ibu muda juga ya, muda di dalam malam hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa untuk kita yang masih muda, yang belum banyak pengalaman, yang masih culun bahasanya, yang masih belum banyak yang bisa kita banggakan dari pengetahuan kita tentang PKK. Firman Tuhan katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadikan firman ini landasan untuk rema kita pada malam hari ini. Nah, menurut Wikipedia, orang muda sendiri itu dikatakan adalah orang yang berusia 12 sampai 35 tahun, ya. Dikatakan muda yaitu mungkin kalau bahasa sederhananya ya SMP, SMA, kuliah dan kerja. Nah, untuk usia karya atau usia kerja dikatakan seorang muda yang sudah sangat dewasa itu sekitar umurnya 25 sampai 35. Kebanyakan pada usia ini banyak yang baru selesai kuliahnya dan mulai bekerja dan masih disebut orang muda juga. Nah, sebagai pengetahuan untuk sahabat muda bahwa pada awal PKK sebetulnya PKK ini dipelopori bukan sama orang tua ya, tapi sama anak-anak muda di Duquesne University. Waktu itu ada sekelompok anak muda itu melakukan retret di Duquesne Weekend, tepatnya 16 sampai 18 Februari 1967. Jadi sekitar 50 tahun yang lalu ya. Nah, anak-anak muda ini ketika retret mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, dari sanalah PKK ini mulai ada dan akhirnya menyebarlah dari Amerika sampai ke kita. Ya. Jadi dari anak-anak muda ya awalnya ya. Nah, tapi nyatanya hari ini, teman-teman, mayoritas orang tua dan hanya sedikit orang mudanya. Walaupun ada orang mudanya, kalau saya lihat misalnya di BPN, di BPK, itu cuma seksi kepemudaan, ya, atau seksi-seksi kreatif lah. Tapi isinya koordinator, sekretaris, bendahara, ketua seksi dan lainnya mayoritas orang tua. Ya, padahal awalnya dulu penggeraknya adalah anak muda. Tapi nggak tahu kenapa kok sekarang karismatik ini mayoritas isinya orang tua. Nah, pertanyaannya orang mudanya pada kemana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau minta partisipasi dari teman-teman muda. Ya, saya coba minta peserta KO 051, Jose. Shalom Jose. Boleh dibuka? Di unmute. Jose. Shalom. Oke, Shalom Jose. Shalom Jose. Oke, Jose tidak merespon. Saya minta peserta KO 370, Ibu Ike. Shalom Ibu Ike. Shalom Pak. Oke, saya minta pendapat dari Ibu Ike, kenapa sih orang mudanya kok pada nggak ada di PKK?
Ya, kalau menurut saya ya, ini maaf kata, pada saat ini kan ya rata-rata juga anak mudanya kan lebih condong ya ke arah ini ya, duniawi. Karena mungkin satu dan lain hal ya, kurang tertarik pada komunitas gereja. Mungkin karena ya faktor situasi kondisi dan lingkungan. Umpamanya tuh kesibukan bekerja bagi mereka yang udah bekerja. Atau ya karena ya mereka memang pada dasarnya nggak tertarik karena mungkin ya satu dan lain hal bagaimana gitu. Ya itu pendapat saya ya, Pak. Oke, thank you. Sekarang saya minta peserta KO 036, Ibu Katarina. Ada suaranya? Shalom, Kinde. Shalom, ya. Kira-kira kenapa ya anak muda kok sekarang jadi, maksudnya sedikit gitu di pembaharuan karismatik Katolik? Yang pertama saya setuju sama Bu Ika, mungkin masih banyak yang lagi senangnya bersenang-senang di luar dengan dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Selain itu banyak juga anak muda yang masih kurang mengenal apa itu PDPKK. Itu sih. Halo, suara terdengar? Terdengar, ya. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih atas pendapatnya ya, kenapa orang muda pada saat ini itu istilahnya jadi minoritas di dalam pembaharuan karismatik Katolik. Padahal pada awalnya orang mudalah yang mempelopori ataupun yang menjadi penggerak di dalam pembaharuan karismatik Katolik. Ya tadi salah satunya adalah karena masalah anak muda itu masih cenderung memikirkan hal-hal yang duniawi. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan penjelasan. Ternyata memang banyak yang salah paham anak-anak muda ini terhadap kepemimpinan rohani. Jadi banyak anak muda berpikir kalau kepemimpinan rohani itu lebih ke, saya harus hebat, saya harus jadi orang pinter dulu, ya pokoknya saya harus wah dulu, baru saya mau menjadi pemimpin di kepemimpinan rohani. Nah, mari kita kupas ya supaya tercerahkan. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Nah, banyak anak muda itu berpikir bahwa pemimpin rohani itu seperti politisi ya, harus berkampanye supaya banyak yang milih dia, atau seperti pengusaha, harus banyak duit, atau dalam tanda kutip, harus jadi bos dulu, baru sepertinya layak menjadi pemimpin rohani. Padahal pemimpin rohani itu atau spiritual leader itu tidak sama dengan pemimpin sekuler atau dunia. Jadi buat teman-teman muda yang berpikir, aduh, saya ini masih karyawan juga levelnya level bawah gitu ya. Kalau misalnya yang lagi usaha atau jadi pengusaha, aduh, saya pengusaha biasa-biasa saja, saya bukan pengusaha besar. Nah, tenang saja teman-teman sahabat muda, karena untuk pemimpin rohani itu tidak perlu itu. Ya, tidak perlu seperti pemimpin sekuler, ya. Tidak perlu harus wah dulu. Nah, saya ingin bacakan ya, di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28, apa itu pemimpin rohani? Ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Di sini di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 saya highlight yang merah ya. Yang pertama ada kata pelayanan. Pemimpin rohani pelayanan, hamba melayani dan memberi. Ya. Jadi pemimpin rohani ini ya adalah
pemimpin yang tidak mencari yang namanya kedudukan, kehormatan, penghargaan. Tapi yang dicari apa? Yang dicari adalah kerajaan Allah. Nah, jadi kalau saya ajak anak muda untuk mulai gabung di kepemimpinan rohani, tepat banget. Kenapa? Karena ya walaupun kita bukan siapa-siapa sebagai orang muda, kita bukan bos besar, kita bukan orang pinter banget misalnya ya, tapi justru ya semenjak kita muda, inilah yang Tuhan mau. Bahwa kita melatih diri untuk tidak mencari kedudukan, kehormatan, dan penghargaan. Tapi yang kita cari hanya kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 20 tadi ya, 20 ayat 26 sampai 28 tadi, dikatakan bahwa kepemimpinan rohani itu adalah pelayanan. Ya. Nah, ini kabar baik juga buat anak muda. Kenapa saya bilang kabar baik? Bayangin ya teman-teman, misalnya orang tua nih, mulai melayani di PKK, itu susahnya minta ampun, apalagi kalau dia udah jadi bos besar. Ya, kenapa? Karena harus melayani. Ya, makanya kalau teman-teman muda lihat ya banyak konflik di dalam organisasi, ya memang banyak orang itu pengen dihargai, pengen dihormati. Nah, kalau kita sebagai orang muda, itu tepat banget. Karena kita ini memang nggak apa-apa, kita melayani orang lain, nggak dihormati, nggak dihargai, toh kita masih muda. Nah, akhirnya kalau orang muda masuk ke dalam kepemimpinan rohani sejak saat ini, maka terbentuklah karakter sebagai pelayan. Ya. Ingat, seorang leader itu adalah pelayan, seorang leader itu adalah hamba, dan seorang leader itu adalah memberi. Ya, saya tahu anak muda itu paling susah memberi ya, terutama memberi fulus ya, cian, memberi uang. Kalau misalnya ada kepanitiaan, ada acara, itu sangat sulit kalau misalnya suruh memberi. Tapi yang dimaksud memberi ini bukan hanya uang, ya, waktu kita, bahkan kesediaan kita untuk melayani itu sudah memberi. Jadi nggak ada yang sulit untuk menjadi pemimpin rohani. Yang penting kita mau dulu sebagai anak muda. Jangan takut. Ya saya tahu takut ya, karena kan isinya orang tua semua. Terus gimana? Kita ini kan masih muda. Ya. Ingat, kepemimpinan rohani bukan seperti kepemimpinan dunia. Ya, kepemimpinan rohani itu adalah sungguh-sungguh kita melayani. Dan kalau namanya melayani, orang muda itu yang pasnya. Kenapa? Karena nggak akan gengsi ketika betul-betul melayani. Ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita mau belajar perbedaan antara bos dan leader. Ya, bos itu tadi ya, pemimpin duniawi, bos besar, pengusaha, dan leader, pemimpin rohani. Jadi kita sepakat ya, pemimpin rohani kita sebut leader. Pemimpin duniawi kita sebut bos. Ya. Perbedaan yang pertama antara bos dan leader. Bos itu memberi perintah atau komando. Sedangkan leader itu meminta bantuan. Ya. Beda kan, memberi perintah sama meminta bantuan. Begini teman-teman. Ya. Mengapa saya bilang orang muda, hayu ya, mari menjadi pemimpin rohani. Kenapa? Karena kita bukan perintah-perintah ya. Pasti kan takutnya gini, aduh kalau masih muda perintah-perintah sedangkan isinya orang tua nanti bisa jadi dimarahin balik begitu ya. Nggak enak. Masa harus perintah-perintah sebagai anak muda? Saya kebetulan di BPK, pengurusnya itu mayoritas umurnya 40-50 tahun. Pengurusnya tua semua. Koordinator PD tua juga ya. Bayangin kalau saya punya karakter bos, memberi perintah. Itu kayaknya saya seminggu udah lengser ya, udah tamat, udah beresan gitulah jadi koordinator BPK-nya. Yang saya lakukan bukan merintah, teman-teman. Karena saya tahu saya anak muda, maka selalu saya meminta bantuan. Contoh misalnya, saya punya sekretaris di BPK itu sebetulnya seumuran tapi dia lebih tua ya, namanya Cirinta. Dan dia itu pokoknya lebih galak ya, karena saya kebetulan sahabatan sama suaminya. Pokoknya ibaratnya saya nggak boleh bikin seolah-olah merintah-merintah gitu.
Nah, makanya ketika saya meminta bantuan untuk dibuatkan surat, dibuatkan ini, dibuatkan itu, yang saya lakukan bukan, Ci, bikinin surat ya, cepet. Enggak gitu. Yang saya lakukan adalah, Ci, mohon maaf, saya minta bantuan, bisa nggak ya dibuatkan surat? Apa? Akhirnya beres ya. Segalak-galaknya Cirinta, ya, sekretaris di BPK Bogor, itu kalau kita minta bantuan, ya, itu luluh. Bayangin, seluruh seksi saya orang tua. Yang saya lakukan adalah meminta bantuan. Dan seluruh tugas selesai. Oke, itu perbedaan yang pertama ya, bos dan leader. Perbedaan kedua, ya, bos itu inspire fear, ya, memberi ketakutan. Sedangkan leader generated enthusiasm, memberi rasa antusias. Maksudnya begini ya, namanya bos kepada rekan kerja itu pasti memberi ketakutan. Kerja yang benar, kalau enggak kena hukuman, bla 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 bla. Itu bos. Tapi kalau leader itu memberikan rasa antusias ya. Misalnya begini, walaupun saya punya rekan pelayanan itu udah senior, pastinya mereka udah pintar, udah cakap, udah matang, udah bijak ya. Tapi banyak hal juga kalau dikasih program itu kadang-kadang melenceng, nggak sesuai dengan harapan. Ya jadi karena saya bukan bos tapi saya leader, ya saya bukan berarti begini. Kalau program nggak jalan, saya ganti ya, kan nggak gitu. Ya. Tapi yang saya lakukan ya kalau misalnya programnya nggak jalan, saya tanya kenapa. Ada yang perlu dibantu. Kalau misalkan juga ada ketidaksempurnaan, saya katakan, oh tidak apa-apa, yang penting sudah melakukan dengan maksimal. Ujung-ujungnya jadi jalan. Kenapa? Karena diberikan antusias, ya, bukan diberikan ketakutan. Nah, jadi begitu mudah bukan menjadi leader itu, karena kita tidak harus menjadi pribadi yang galak, yang menakutkan, yang killer, yang orang harus nurutin kita. Enggak. Yang ada, pemimpin itu adalah kita sama seperti mereka ya. Kita memberikan antusias, kita memberikan semangat. Nah, jadi gampang. Makanya setelah ini banyak-banyaklah orang muda mulai aktif ya menjadi pemimpin rohani. Lanjut. Perbedaan bos dan leader ya. Bos itu selalu says I, aku hebat. Sedangkan leader itu says we, kami hebat. Ya. Nah, ini masalah kalau leader-leadernya itu orang tua, teman-teman. Kenapa? Mereka itu sudah jago, sudah hebat. Kalau pengusaha, pengusaha besar. Kalau pegawai, levelnya udah manajer, direktur, dan sebagainya. Jadi, gampang banget untuk egonya keluar. Saya nih hebat, gitu ya. Tapi kalau kita, anak muda, sekali mencetuskan misalnya nih, dalam sebuah kepanitiaan, ya berhasil. Terus saya sebagai seorang koordinator BPK, saya bilang begini, wah, untung ya koordinator BPK-nya saya. Teman-teman, seminggu kemudian saya langsung dilengsarkan sama orang tua. Kenapa? Karena memang bukan itu tujuan seorang leader itu. Ketika sesuatu keberhasilan itu terjadi, katakanlah bahwa yang hebat itu kita, kami, kita semua, tim. Ya. Nah, bagi orang muda itu mudah. Karena memang orang muda itu pasti tidak lebih pintar dari orang tua. Sehingga kita memang harus lebih rendah hati. Nah, bayangin kalau kalian orang muda mulai jadi leader dari sekarang, terbentuklah karakter ini. Egonya terkikis, yang ada adalah bahwa kita mengakui bahwa ini kerjaan tim. Ya. PKK ini adalah tim. Konvenda ini adalah tim, seperti itu. Jadi, sangat mudah bukan menjadi leader itu. Lanjut, ya. Nah, people. Sedangkan leader itu membangun tim, ya, develop people. Maksudnya begini ya. Kalau memanfaatkan tim itu, biasanya begini, kita itu akan cari orang-orang yang udah hebat. Misal ya, kalau saya sebagai bos karakternya di PKK. Kalau MC, saya langsung pilihnya misalnya Justin. Oh, Justin jadi MC.
karena dia udah ketahuan hebat, udah ketahuan jago misalnya gitu ya. Terus misalnya kalau bagian apa game saya pilih yang udah hebat. Nah, itu tuh bos. Kenapa? Karena takut salah. Pengennya yang hebat-hebat yang dimunculin. Kalau kita leader itu bukan seperti itu. Semua orang kita rangkul untuk melayani. Kita bangun. Kalau memang yang jago MC itu Justin, ya kita minta Justin ajarin ke orang-orang lain itu. Sehingga tim kita ini terbangun. Jadi, PKK ini bukan kumpulan orang-orang Superman ya, atau Wonder Woman, tapi orang-orang yang mau melayani dan mau dibangun. Nah, kita tugasnya membangun. Ya kalau namanya membangun, artinya kan bisa jadi kita juga nggak hebat-hebat amat ya. Yang hebat itu tim. Jadi kita ikut dibangun juga melalui kepemimpinan kita. Ya. Nah, jadi sangat-sangat mudah. Yang terakhir, bedanya bos dan leader adalah bos itu blends for the breakdown. Sorry, loncat ya. Blends for the breakdown. Mencari kambing hitam, sedangkan leader fix breakdown, fokus pada perbaikan. Maksudnya begini, kadang-kadang ya saya suka lihat ya, karena saya kebetulan gabung PKK itu dari 2009. Berarti kalau sekarang udah sekitar 9 tahun yang lalu. Ya. Semenjak saya pertama kali gabung, ikut panitia ini, panitia itu, orang tua ya, ini rahasia kita aja orang-orang muda ya. Kalau misalnya di PD ya, ada kesalahan aja, WL-nya fales, musiknya berantakan, pokoknya ada yang berantakan aja. Ini rahasia kita doang ya. Itu biasanya suka cari kambing hitam. Bahayanya, kalau di PD ada yang hitam seperti saya. Gampang jadi kambing hitam ya. Nah, tapi sebetulnya seorang leader itu bukan untuk mencari kambing hitam, tapi fokus pada perbaiki. Ya, kita memperbaiki masalah. Ini masalahnya di mana kita perbaiki. Nah, sebagai leader muda, tentu kita nggak akan berani cari kambing hitam. Apalagi misalnya contoh, kita pimpin orang, WL-nya adalah umurnya 50 tahun. Salah nada aja nggak berani kan? Om, fales banget sih tadi, nggak akan berani. Ya. Yang kita lakukan adalah, aduh si Om ini nih fales nih nyanyinya nih. Apa yang harus kita lakukan? Oh, oke. Kita mulai latihan vokal. Nah, itu kan kita fokus kepada perbaikan, bukan cari kambing hitamnya. Oke? Jadi orang muda, ayo jadi leader ya. Kalau misalnya di PD kalian, walaupun kalian gabung dengan PD umum, pemilihan koordinator PD, maju, Om, saya mau nyoba deh. Nah, ada pemilihan koordinator BPK, ajukan diri ya. Ada yang minta jadi pengurus BPK, langsung pasang badan, saya mau ya. Ditawarin BPN, jangan ragu-ragu walaupun masih culun, maju terus. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai orang muda. Nah, tapi ingat, kadang-kadang setelah kita jadi leader, saya tahu bahwa teman-teman di sini bisa jadi sudah leader ya. Jadi saya tadi ngomong di atas itu bisa jadi percuma, karena ternyata semua di sini sudah leader. Ya, sudah pengurus PD, sudah tim PD, sudah melayani. Nah, kalau begitu, hati-hati. Ada model leader yang keliru. Tuh, jadi salah ngomong ya. Model leader yang keliru. Yang pertama, terlalu menerapkan pola duniawi. Model bisnis, model politik. Kayak gini misalnya ya. Ini rahasia kita ya, anak-anak muda. Kalau PD atau BPK mau ngadain KRK, ya biasanya suka ujung-ujungnya nyari uang sebanyak-banyaknya ya, sisa sebanyak-banyaknya untuk kas. Nah, itu salah teman-teman. Misalnya betul-betul kayak duniawi banget ya. Di PD itu organisasinya kayak di perusahaan. Kalau ada yang salah, dimarahin. Ya. Kalau ada yang salah, diancam, bakal dikeluarin dari PD. Itu model-model duniawi. Itu salah banget. Yang kedua yang salah adalah terlalu ngeroh. Ngeroh ini gini, apa-apa nunggu bimbingan Roh Kudus. Misalnya nih, Fandi,
Minggu depan kita pede apa enggak karena ada liburan sekolah. Misalnya Fandi kan pede muda-mudi ya. Kayaknya pada liburan nih ke luar negeri semua. Fandi mikir dulu, sebentar-bentar kita berdoa dulu. Nunggu bimbingan roh. Ya, temennya nanya lagi, Fandi udah dapat belum? Belum. Roh Kudus belum ngomong sama saya. Fandi, ini tinggal besok nih pedenya nih. Pede apa enggak? Bentar, saya berdoa lagi. Ya, itu salah besar ya. Itu terlalu ngeroh. Ya, harus nggak boleh gitu juga ya. Jadinya tidak ada inisiatif. Akal budi kita harus dipakai juga ketika kita menjadi leader. Ini ada dua tipe leader yang keliru. Terlalu duniawi dan terlalu ngeroh. Terlalu intinya ya. Terlalu. Nah, yang terlalu itu tidak bagus. Nah, lalu bagaimana kepemimpinan yang benar? Nih, simak ya ini ya. Ke model leader yang benar. Simak nih. Ya. Yang pertama, Yesus adalah contoh leader yang benar. Ya. Di Yohanes 13 ayat 12-15, tidak usah dibacakan ya. Gambar ini sudah bercerita. Waktu itu Yesus yang dianggap oleh murid-muridnya sebagai Tuhan dan Guru, dia mencuci kaki murid-muridnya. Bayangin, Tuhan dan Guru mencuci kaki murid-muridnya. Inilah leader yang benar, leader yang melayani. Mau sehebat apapun kita tetap melayani. Yesus aja yang dianggap Guru dan Tuhan mau melayani. Apalagi kita. Nah, ingat ya teman-teman, Yesus aja mau mencuci kaki murid-muridnya yang bandel-bandel, yang bikin kesel Yesus. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jadi di PD ya, melayanilah karena Yesus juga melayani. Model leader yang benar yang pertama adalah Yesus, ya. Yang kedua, model leader yang benar, setiap anggota tim atau anggota PD atau komunitas itu adalah leader. Jadi kalau kalian punya teman-teman tim itu 10 orang, ya itu leadernya ada 10 orang. Nah, seorang leader harus saling membantu dan melayani. Nah, ini prinsipnya. Jadi, karena kita tahu kita leader dan teman kita juga leader, maka kita harus saling membantu dan melayani. Ingat ya, leader itu tidak pernah mencari kehormatan, posisi, ya, tapi melayani. Ya. Jadi kita harus bantu teman kita. Jangan pengen menonjol sendiri, tapi harus bantu apa yang menjadi kelemahan dia. Selanjutnya, model leader yang benar, ya, leader harus menghasilkan buah, bukan menghasilkan yang wow, hebat, supernatural, ya. Bukan, ya. Maksudnya begini. Kadang-kadang ya, kalau kita sudah jadi leader, misalnya kita pelayanannya WL gitu ya. Pokoknya kalau udah jadi WL itu lagunya bagus, pembawaan kita bagus, jembatannya bagus, antar lagu, pokoknya kita udah top markot top. TOP BGT sebagai WL, kayaknya udah wah banget. Dulu saya waktu pertama-tama pelayanan begitu ya, ketika jadi WL dan banyak pujian, wah Cinde, wah bagus ya WL-nya, bagus ya, wah itu langsung mulai sombong. Ya, akhirnya saya tidak berbuah. Kenapa? Karena ternyata ketika saya tidak dipuji lagi, atau orang datar, mungkin saya bagus ya, tapi nggak ada yang muji, saya kehilangan yang namanya sukacita. Saya kehilangan yang namanya damai. Saya jadi nggak sabar. Pengen cepat-cepat beres, pengen tahu respon orang. Saya nge-WL, keren apa enggak? Ya, saya mulai kehilangan kebaikan hati saya. Ya, bahkan saya mulai kehilangan kesetiaan. Ya, dan saya mulai lupa diri. Kalau saya ini melayani Yesus, bukan melayani dunia. Nah, jadi seorang leader itu harus berbuah. Ingat teman-teman, teman-teman boleh hebat pelayanannya, silahkan sok ya. Teman-teman mau WL hebat, silahkan. Mau jadi seksi yang hebat, kepala seksi yang hebat, silahkan. Mau apapun, silahkan sehebat-hebatnya. Tapi ingat, harus berbuah. Ya, ingat buah roh itu ada di dalam Galatia 5:22-23. Itu udah sering banget ya dibacakan, diingatkan, diulang-ulang. Ingat, leader harus berbuah.
Coba tepok kiri kanan ya, katakan leader harus berbuah. Leader harus berbuah. Nah, model leader yang benar, ini yang keempat ya. Tadi yang pertama Yesus, yang kedua kita harus saling tolong-menolong antar leader ya di tim. Yang ketiga tadi leader harus menghasilkan buah. Yang keempat, model leader yang benar itu, kalian harus yakin bahwa Yesuslah yang memilih kita. Bukan kita yang menyodor-nyodorkan diri sama Yesus, bukan. Kalau teman-teman, Bapak, Ibu, ya, dan ada juga Romo, selamat malam ya, boleh terpilih untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kita yang mau, tapi karena Yesuslah yang memilih kita. Oleh sebab itu, sebagai anak muda, ketika sudah diminta pelayanan, yakinlah Roh Kudus akan menyertai kita. Dan Yesus akan memampukan kita untuk melakukan pelayanan itu. Karena yang milih Yesus. Jadi Yesus kalau udah milih orang, dia nggak akan buat kita malu. Dan nggak akan malu-maluin ya. Dia akan perlengkapi kita dengan luar biasa supaya kita dimampukan untuk melayani. Ingat, Yesuslah yang memilih kita sebagai leader. Model leader yang terakhir, yang kelima, adalah seorang leader harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Bahaya utama ketika leader tidak bergantung pada Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Jadi kita sebagai leader ya harus betul-betul bergantung dan mengandalkan Tuhan. Jangan karena kita udah jago, udah pinter, ya udahlah. Gampang kok. Jangan, teman-teman ya. Tapi betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Suatu ketika ya, ini saya sharing ya. Saya pernah dapat tugas jadi WL waktu itu. Tugasnya itu misa ya. Misanya sama uskup lagi ya. Tapi waktu itu saya lagi sombong-sombongnya minta ampun auzubillahi min dalik ya. Amit-amit jabang bayi. Lagi sombong-sombongnya ya. Uskup lagi. Nggak tahu gimana ya, ketika sebelum dulu persiapan itu, saya nggak pernah berpikir untuk latihan dan sebagainya ya. Pokoknya, udah biasa, lagu pertama lah, sujud di altarnya udah biasa. Saya salah, teman-teman ya. Mendadak, ketika mau nyanyi lagu kemuliaan, nggak tahu gimana ya, namanya sombong itu, lidah saya masa nyanyinya adalah kudus. Kudus itu kan nanti ya, setelah sebelum doa syukur agung. Tapi nggak tahu gimana saya bisa mendadak harus nyanyi kemuliaan malah jadi nyanyi kudus. Itu bahaya banget. Karena kenapa? Karena saya berpikir saya udah jago, jam terbang udah oke. Saya bilang gitu. Tapi ternyata salah, teman-teman ya. Nggak boleh ya. Sebelum ada teman-teman yang kejadian seperti saya, bertobatlah malam hari ini. Kalau teman-teman leader minta petunjuk sama Tuhan ya. Tapi bukan berarti ngeroh banget, bukan ya. Misalnya gini, Tuhan saya ingin jadi WL yang bagus. Nggak usah latihan, pokoknya saya minta sama Tuhan. Itu terlalu ngeroh. Yang benar adalah latihan iya, les iya, ya. Terus kalau ada pelatihan ikut. Dan juga bergantung sama Tuhan. Itu yang betul. Jadi tadi model leader yang benar ada 5 ya. 1, seperti Yesus. 2, harus menolong sesama leader. 3, harus menghasilkan buah. 4, Yesuslah yang memilih kita. Ya. 5, leader harus mengandalkan Tuhan. Oke, itu dasar sebagai leader. Nah, selanjutnya. Sebagai leader, kita harus paham pelayanan di dalam tubuh Kristus. Kenapa? Ini penting banget ya. Ternyata teman-teman ya, ini saya gambarkan ya, ini orang banyak ya membuat formasi jadi sebuah gereja. Ya. Ternyata di dalam pelayanan itu memang karunia-nya beda-beda. Ya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sebagai leader pun bukan berarti kita itu super karunia, bukan. Bisa jadi mungkin kita karunianya cuma 1.
tapi tim kita bisa jadi karunia-Nya banyak. Nah, kita harus sadari itu, bahwa ternyata di dalam pelayanan itu rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau ada orang jago MC, ya udah, itu karunia MC. Ya. Kalau kita nggak jago MC, ya nggak apa-apa. Artinya kita saling melengkapi. Kalau ternyata kita jagonya adalah menyiapkan konsumsi, ya, mengatur acara, ya, atau misalnya kita menentukan ini itu yang lain selain yang tampil, ya nggak jadi soal, teman-teman. Jadi nggak usah cemburu, sirik, ya, dengki sama yang hebat-hebat. Misalnya cemburu sama Justin, ya, aduh si Justinnya bener-bener ya hebat amat ya jadi MC, berani begitu ya. Nggak perlu begitu di dalam pelayanan. Memang Justin karunianya MC, mungkin Fandi karunianya makan, ya, mungkin siapa karunianya beres-beres bangku. Pokoknya kita semua karunianya beda-beda, termasuk saya juga karunianya sendiri, ya, dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, inilah ya yang harus disadari oleh orang muda dan kita semua Bapak Ibu, bahwa di dalam pelayanan itu memang beda-beda rupa-rupa karunia, ya, tetapi satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, karena memang beda-beda karunia itu, maka ingat, leader bukanlah Superman, tidak harus memiliki banyak karunia atau talenta. Begini, waktu pertama kali saya diminta untuk mencalonkan diri jadi koordinator BPK, saya tahu ya, masih muda, 32 tahun, seluruhnya orang tua yang nanti saya harus pimpin. Satu hal yang saya takutkan, apa? Aduh Tuhan, gimana ya? Mereka mau nurut nggak sama saya? Pertama, saya lebih bodoh dari mereka, pasti ya. Kedua, bisa jadi ya, kalau secara ekonomi mereka itu udah hebat-hebat. Saya masih anak muda ya, usaha masih kecil-kecilan ibaratnya. Aduh, kayaknya belum ada apa-apanya sama teman-teman saya satu pelayanan. Tapi ternyata saya diingatkan, sebagai leader itu tidak perlu kita jadi Superman atau jadi orang hebat. Ya, tapi seorang leader itu harus mengkoordinasi rupa-rupa karunia yang ada dalam tim sehingga bersinergi untuk pelayanan. Nah, ini penting kita sebagai orang muda. Jangan takut gabung pelayanan, karena kita bukan harus jadi Superman, tapi yang kita lakukan adalah kita nyambungin ya rupa-rupa karunia yang dimiliki di dalam PD atau di dalam organisasi supaya bersinergi untuk pelayanan. Ya. Saya tahu kalau ngadain acara, saya nggak punya link untuk cari dana. Ya, waduh, boboro gitu ya. Aduh, saya paling pusing tuh kalau acara harus nyari dana. Tapi saya tahu bahwa ada orang tua yang ada banyak linknya untuk proposal. Makanya saya minta bantuan. Saya sinergikan dengan yang jago cari dana. Ya, linknya banyak dengan kepanitiaan. Akhirnya panitia itu hidup. Ada juga orang yang misalnya jago banget ngatur organisasi yang sifatnya teknis. Saya juga minta bantuan. Akhirnya di dalam berbagai sesi acara semuanya berjalan dengan baik. Kenapa? Karena bukan saya yang hebat, tapi saya hanya menyambungkan ataupun menggabungkan rupa-rupa karunia itu supaya saling bersinergi. Ingat, intinya kita bukan merintah-merintah sebagai leader, tapi meminta bantuan. Kalau teman-teman pakai prinsip meminta bantuan, Jokowi sekalipun mau bantu, ya. Asalkan prinsipnya minta bantuan, bukan merintah-merintah, ya. Bapak Uskup sekalipun kalau kita minta bantuan, bantu, ya. Tapi kalau kalian perintah Bapak Uskup, tamat riwayat kalian, ya. Langsung di blacklist, ya. Intinya kepada siapapun, mau kepada teman orang muda seumuran, kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua, prinsipnya minta bantuan. Maka kita akan sinergikan pelayanan tim kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi, ayo semuanya jadi leader. Jangan takut ya, karena semudah ini teman-teman. Ya, semudah meminta bantuan. Di dalam pelayanan juga, yang pertama ya, leader itu harus menemukan pelayanan apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi begini, kita sebagai leader itu harus tahu Tuhan itu mau pelayanan untuk kita itu apa.
percis ya, itu harus. Kita harus tahu. Misalnya contoh, oh aku punya talent nih, WL. Ya berarti itu panggilan kamu di WL. Ya, nanti akan ditunjukkan kok kalau memang talentnya di situ ya. Nah, kalau sudah tahu talentnya di WL, misalnya pelayanannya, kembangkan. Ikut pelatihan, ikut SPBI, macam-macam lah. Ikut les vokal juga biar bagus. Kembangkan. Ya. Nah, itu wajib. Kita harus betul-betul tahu kita itu mau pelayanan di mana. Dan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Atau misalnya pelayanan administrasi, oh kayaknya saya bantu-bantunya di bidang sekretaris, bendahara. Nggak jadi soal, itulah yang Tuhan inginkan. Jadilah sekretaris bendahara yang baik, mengadministrasi persekutuan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih lagi untuk kita sebagai orang muda. Tapi ingat, dan harus membantu anggota tim lain untuk menemukan pelayanannya. Itulah leader. Kita juga mencari kita itu cocoknya pelayanannya di bidang apa, tapi jangan lupa teman kita ya, satu tim kita ini harus dibantu juga ya, jangan dibiarkan mereka itu tanpa tahu cocoknya di mana gitu. Banyak leader yang terbuai, fokus pada diri sendiri, lupa sama teman-temannya ya. Tahu temannya ada yang misalnya, oh ini bagus juga dia jadi WL, tapi karena kita fokus pada diri sendiri sampai kita lupa untuk dia juga berkembang. Ingat, leader itu adalah membangun tim ya. Jadi ini penting banget teman-teman ya. Kita sebagai leader harus juga membantu orang lain ya. Caranya gampang ya, kalau ada misalnya contoh kan misalnya gini pertanyaannya. Saya mana tahu teman saya itu pelayanan cocoknya di mana. Nah, untuk tahu, ajaklah temannya ke pelatihan-pelatihan. Contoh, misalnya hari ini ke Konvenda. Ajak ke Konvenda. Contoh, misalnya ada pelatihan WL, singer, ya, pemusik. Suruh mereka ikut. Nanti disitulah ketahuan talent mereka itu ada di mana. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, karena bermain bersama atau mengorganisir bersama itu lebih baik dibanding kita main sendiri. Kalau kita hebat sendiri, lama-lama kita capek juga sebagai leader. Kalau teman-teman kita sama-sama hebatnya ya, sama-sama bertumbuhnya di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, maka kita akan menjadi seorang leader yang berhasil karena kita boleh mengajak teman-teman kita menemukan pelayanannya. Baik. Nah, juga teman-teman, ini penting ya. Banyak kalau lagi anak-anak muda ini, kadang-kadang tidak peduli dengan hal-hal yang kecil. Kalau teman-teman sekarang misalnya pelayanannya gulung kabel atau beresin kursi, jangan remehkan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan begini, ya, Matius 25 sampai 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, masih ingat ya, dulu saya pertama kali gabung PD, saya itu cuma diminta jadi supir, antar sana, antar sini, antar sana, antar sini. Kalau di PD itu diminta beresin kursi. Kira-kira mungkin 3 tahun ya, saya pelayanan itu terus-menerus ya. Sampai suatu ketika ada kakak rohani saya, itu minta, kamu kayaknya bisa deh ikut jadi tim pujian. Di tim pujian saya 2 tahun, latihan terus, nggak disuruh nyanyi. Ya, cuma datang latihan 2 tahun, nggak disuruh nyanyi. Ya. Terus kalau saya misalnya lagi latihan pun suka dibilang begini, suara kamu jelek amat sih, harus dibentuk lagi tuh. Suka lupa lagu lagi, belum pantas jadi singer misalnya. Bayangin teman-teman ya, saya 5 tahun menghabiskan waktu di persekutuan doa, itu saya kalau dibilang kayak nothing gitu ya. Kayak aduh, gimana ya? Jadi anak bawang gitu, cuma disuruh-suruh. Ya bayangin kalau misalnya ada pelayanan, Cinde setirin ya. Oke, siap Om, Tante. Ya, kemanapun saya jadi bagian yang nggak boleh tidur di mobil ya. Pelayanannya begitu, begitu dan begitu ya. Tapi saya baru ngeh ya. Kalau saat ini mungkin saya boleh bertumbuh di keuskupan saya di dalam pelayanan karena memang saya mulai melakukan hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil dengan
dengan enjoy aja gitu, dengan menikmatinya. Makanya Tuhan memberikan sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya ya, sesuatu yang tidak pernah di benak saya ketika masuk PKK pertama kali. Bahkan mungkin ini sesuatu yang mengerikan begitu ya, kalau harus ada di dalam sebuah kepengurusan di BPK. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang melayani di bidang apapun di PD, Bapak Ibu yang baru gabung ke PD juga, jangan berkecil hati. Mungkin kalau saat ini masih disuruhnya masih hal-hal yang kecil-kecil, belum hal-hal yang besar, nggak apa-apa, lakukan itu dengan setia. Jangan remehkan tanggung jawab yang kecil, karena kesetiaan dalam perkara kecil akan menuntun kepada perkara besar. Ya. Dulu ya, saya waktu pertama pelayanan, saya selalu kagum kalau lihat uskup. Aduh, uskup itu kayaknya sesuatu yang suci gitu ya. Aduh, kayaknya enak ya kalau dekat sama uskup ya. Karena saya melakukan hal yang kecil, teman-temannya, tiap minggu, ya, dulu ya sering ke uskupan ya. Sekarang karena Zoom, tiap minggu Bapak Uskup live Zoom ya, streaming Zoom. Saya tiap minggu ketemu Bapak Uskup gitu. Saya, aduh Tuhan, luar biasa banget ya. Bahkan Bapak Uskup aja bilang begini, Cinde, tolong buat doa puasa untuk ini, untuk itu. PKK harus berdoa dan sebagainya. Saya mengalami sesuatu yang sebelumnya saya tidak pernah pikirkan. Seorang saya ya, siapa gitu ya, nggak ada yang kenal. Juga ibaratnya kalau di umat juga atau di dalam umat Katolik yang begitu banyak di Keuskupan Bogor, nggak penting, umatnya nggak penting. Namun karena saya mau melakukan perkara-perkara yang kecil dengan setia, maka Tuhan memberikan sebuah reward pada ujungnya, ya, bahwa diberikan tanggung jawab yang besar. Setiap minggu saya boleh berkomunikasi dengan Bapak Uskup, mulai dari hal-hal bercandaan, menanyakan anak saya, menanyakan situasi dan sebagainya. Dan itu sesuatu berkat buat saya. Nah, teman-teman, apapun pelayanan teman-teman, setialah, ya. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa rendah hati. Teman-teman adalah leader-leader yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi yang malam hari ini boleh bergabung di dalam ruangan ini, yakin dan percaya, Roh Kudus sedang bekerja atas setiap kita. Who knows? Ya, 2 tahun lagi Justin jadi koordinator BPN PKKI menggantikan Pak Endi. Ya, amin ya. Coba amin. Si Justin, aduh jangan amin deh, males. Takut. Atau Justin gantiin Pak Kris di Bandung. Bisa jadi kan? Ya, who knows. Atau jangan-jangan teman-teman yang di sini yang saya nggak lihat di layar, itulah orang-orang yang akan Tuhan pakai. Atau Bapak Ibu yang baru gabung di PD, baru gabung sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dipercaya untuk memegang seksi, bahkan jadi koordinator PD. Nah, itulah yang harus kita lakukan dengan setia sebagai orang muda dan orang baru di dalam pelayanan. Sebagai penutup di sesi ini, mari kita baca firman ini lagi. Saya minta bantuan yang bacanya adalah Cempaka. Boleh Cempaka bacakan untuk kita semua. Dan mari kita juga baca di rumah ya, keras-keras. Cempaka akan pimpin kita. Silakan Cempaka. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih, Cempaka. Sahabat muda, Bapak Ibu, Romo yang saya kasihi, ya, saya sangat luar biasa ya. Kalau Romo boleh hadir di ruangan kita bersama-sama kita boleh meneladani Romo kerendah hatiannya. Kita Romo saja mau terus belajar, apalagi kita ya. Kita sebagai orang muda harus lebih mau belajar lagi ya. Teman-teman, ayat yang menjadi rema kita 1 Timotius 4 ayat 12, besok akan kita bahas lebih lagi. Ini adalah ayat yang akan membuat kita bertumbuh sebagai leader. Karena besok sesinya adalah spiritual growth, ya, pertumbuhan spiritual seorang leader. Jadi teman-teman, besok jangan lupa untuk bergabung karena sesi kita belum selesai. Kalau hari ini baru kulit luarnya, besok kita akan
bahas sesuatu yang lebih lagi supaya kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Fandi dan Cempaka. Oke, terima kasih Bro Cinde. Sungguh pewartaan yang luar biasa memberkati kita semua. Oke, Bro Ensis, pastinya Bro Ensis kalian sudah menyimak ya. Tadi banyak banget nih hal yang bisa kita catat dan bisa kita pelajari. Gimana? Siap menerima misi untuk menjadi pemimpin rohani? Harus siap. Take this challenge because this mission I'm possible. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama nih ya. Ini ada pertanyaan nih untuk Bro Cinde. Ini kayaknya pertanyaan ini menjadi momok dan menjadi pertanyaan kita semua nih ya Bro Cinde. Kegelisahan nih kayaknya. Halo, selamat malam Bro Cinde. Apa yang harus dilakukan jika kita menjumpai orang yang banyak excuse sampai tidak bisa datang ke acara PD? Mungkin ini untuk sesama pelayan kali ya. Gimana nih? Silakan, Bro Cinde. Oke, saya langsung jawab aja ya. Nah, teman-teman, saya mungkin karena sebelumnya saya tidak memperkenalkan pelayanan saya sebelumnya ya. Jadi saya pernah ada di PD Muda Mudi di Katedral Bogor ya. PD itu saya dan ada tiga orang teman saya mendirikan PD itu dari awal, dari nggak ada menjadi ada ya. Awalnya banyak pelayannya, sampai pada titik terakhir sebelum saya menemukan Fandi ya untuk menjadi penerus itu tinggal bertiga ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada orang-orang yang kita sudah ajak namun nggak mau, itu nggak jadi soal. Tapi yang jadi tugas kita hanya ngajak, tidak henti-hentinya mengajak, itu saja tugas kita. Selebihnya kita serahkan kepada Roh Kudus, ya. Jadi nggak usah kita jadi beban ya. Aduh, kalau ngajak banyak alasan gimana nih? Ah, males deh. Nggak usah. Kalau kita niatnya ngajak aja. Masalah dia mau nggak mau, itu masalah dia. Masalah kita sudah ngajak. Ya, seperti itu. Jadi pokoknya dalam segala hal pelayanan, nggak usah pikirin dia mau apa enggak. Yang penting ngajak dulu. Thank you. Oke, Bro Cinde. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya ingin mewakili juga nih dari pertanyaan yang kedua. Halo, Bro Cinde. Ini mau tanya nih. Ini kan ada tadi bahas soal misalnya jadi MC adalah karunia. Nah, jadi talent sama dengan karunia kah? Soalnya yang saya belajar itu karunia dan talent itu berbeda. Mohon penjelasan ya. Terima kasih. Oke, ya. Jadi terkait yang tadi saya bahasakan itu adalah sifatnya itu umum karena supaya kita lebih menangkap. Pada dasarnya apakah MC itu ada karunia Roh Kudusnya? Pasti ada ya. Kalau kita diberikan keberanian berbicara di depan itu, ya itulah karunianya. Nah, maksudnya kalau ngomongin apakah talent dan karunia itu berbeda, ya pasti ya kalau dalam segi bahasa ataupun kalau kita rinci satu persatu ya, karunia itu ada kaitannya dengan karunia Roh Kudus, ya karunia adikordati. Kalau talent adalah kemampuan kita secara pelayanan dalam artian kapabilitas kita ya, misalnya seperti MC dan sebagainya. Namun yang saya tadi gambarkan itu bukan cenderung ke kita membahas perbedaan karunia dan talent. Tapi yang saya maksudkan adalah kalau kita diberikan kemampuan untuk melayani salah satu yang nyata, misalnya jadi MC, jadi WL, ya itu adalah bentuk karunia. Ya, tentu saya tidak spesifik karunia apa ya, tapi itu adalah bagian dari karunia. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tahu karunianya, karunia apa saja Roh Kudus, itu di bedahnya bisa retretnya 3 hari 3 malam. Ya, tapi saya maksudkan adalah supaya gampang mencerna, gimana sih karunia itu? Ya kalau teman-teman dikasih kemampuan untuk melayani, itulah karunianya. Kembangkan terus, maka akan jadi berkat. Thank you. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Bro Cinde. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih.
Bro Cinte mau nanya dong, bagaimana merangkul kembali anak-anak muda yang karena kecanggihan teknologi dan mencontoh budaya barat menjadi tidak mau beragama atau agnostik. Nah, aku tadi udah sempat cari sih, agnostik itu adalah seseorang yang tidak percaya atau mendustakan keberadaan Tuhan, ataupun menjadi tidak taat berkomunitas. Nah, jadi gimana nih, Kak? Ya, pertama ya, orang itu agnostik karena mereka itu kalau nggak percaya Tuhan takut dosa ya, takut salah banget lah gitu. Makanya udahlah cari aman, percaya sama Tuhan. Tapi mereka juga males kalau untuk beragama, karena kayaknya nggak ada untungnya, nggak ada benefitnya buat mereka. Makanya mereka males. Kita sebagai orang-orang pembaharuan, tentu kita tahu bahwa apa yang menjadi keputusan mereka itu sebuah kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Karena mereka jadi rugi. Kenapa rugi? Karena sesungguhnya dekat dengan Tuhan itu sebetulnya kita menjadi lebih jadi pribadi yang lebih menikmati hidup. Begitu. Maksudnya begini teman-teman. Misalnya kita tahu ada teman kita yang agnostik, tidak percaya. Ya nggak jadi soal teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bergaul dengan dia dan menjadi teman dan sahabat, dan ketika dia di dalam keterpurukan, teman-teman bantu doa, maka niscaya ketika mukjizat itu terjadi atas hidupnya dan dia betul-betul merasakan Tuhan, waduh, dia kemana saja ya Yesus pergi, dia akan ikut. Ya, jadi tugas kita mengantar teman-teman kita itu untuk merasakan kasih Tuhan yang nyata. Nah, kita ini banyak ya caranya. Contoh yang paling sederhana adalah SHDR. Teman-teman kita yang mungkin bagi kita, oh dia agnostik dan sebagainya, nggak percaya sama Tuhan, kok suatu saat ada SHDR, coba ajak aja dulu. Fungsinya adalah supaya dia betul-betul merasakan Tuhan. Saya banyak teman di dalam pelayanan, dulunya acuh tak acuh, saya juga ikut SHDR ya, dan mengalami sesuatu, dan akhirnya dia betul-betul percaya 100% bahwa Yesus itu ada. Saya yakin seluruh yang ada di sini, teman-teman pelayanan, kenapa sih kita mau gila di PKK ini melayani habis-habisan? Karena kita sudah dijamah Tuhan, kita sudah merasakan Tuhan. Makanya kita habiskan seluruh yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, karena memang kita sudah mengalaminya. Nah, untuk supaya teman-teman kita itu juga sama gilanya seperti kita, tanda kutip ya, ya mereka juga harus merasakan Tuhan. Kita ajak mereka merasakan Tuhan. Thank you. Oke. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk nih, kurang lebih ada 1.000 pertanyaan lagi, padahal partisipannya cuma 50-an, tapi nggak apa-apa. Wah, jadi menggebu-gebu ya pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi mohon maaf sekali, tidak terasa kita harus dipisahkan oleh waktu. Ya, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar dan setia melakukannya. Banyak tantangan di depan, tapi kita percaya tangan Tuhan menyertai dan sukacita yang dari Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita mau angkat pujian ini, sukacita surga. Tidak akan patah semangat kita, tidak akan putus harapan kita, karena ada Yesus yang selalu beserta kita. Yuk, angkat tangannya yuk, goyangkan kanan kiri. Yeah.
ke moderator. Oke, terima kasih untuk Sis Erlina dari PDPKK Kristus Raja Serang. Sungguh pujian penutup yang amat memberkati kita semua. Aliran rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama untuk bekerja mewartakan kasih-Nya. Jangan takut, jangan gentar, jangan enggan bagikan kasih Tuhan, melayani dengan sukacita, karena kita bukan dapat mahkota. Jangan takut, jangan gentar, jangan enggan bagikan kasih Tuhan.